Yang dominan itu sebenarnya sosok warna hitam. Kadang-kadang ada yang putih kayak di atas, tapi dia cuma sekilas kayak cahaya hilang. Dan ternyata rokok itu bukan rokok. Rokok itu daun. Daun yang lebar, yang tebel. Dan semua anak-anak teman-teman saya panggil, saya suruh lihat. Dan semuanya shock, takut. Kalau saya bilang nggak takut, itu bohong gitu loh. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya di Om Mamat season 1. Dan di episode kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang mempunyai sebuah cerita luar biasa ketika mendaki Gunung Gede pada malam 1 Suro. Selamat malam Mas Randi. Selamat malam Mas Fajar. Bagaimana rasanya ketika mengalami pengalaman tersebut? Itu pengalaman yang menakjubkan ya, terus juga mengajarkan kita banyak hal. Cerita-cerita yang akan saya ceritakan ini pastinya bisa kita ambil pelajarannya nanti. Dan supaya lo tahu ya, jadi ceritanya Mas Randi ini sempat masuk di salah satu website pendaki gunung. Gimana ceritanya Mas, kok bisa masuk ke website tersebut? Jadi waktu itu ketika 2016 saya naik Gunung Gede lagi, setelah tahun 2000 terakhir saya naik. Itu 2016 saya naik dengan istri, itu saya mendapatkan pengalaman mistis lagi. Tapi entah kenapa yang pengen saya tulis malah cerita yang pertama. Karena menurut saya cerita yang pertama itu harus saya ibaratnya visualisasikan gitu loh. Terus juga mesti kita bikin gimana ceritanya biar semua orang tahu gitu. Jadi saya tulis cerita itu. Setelah saya tulis cerita itu, saya upload di Instagram saya. Ternyata yang pertama merespon itu Gunung Mistis waktu itu. Gunung Mistis respon, langsung dia re-upload ke Instagramnya, kemudian mulai semua Instagram pendaki Indonesia tuh dari Monesia, Urban Hiker semuanya mulai mengupload semuanya gitu. Baru saya tulis cerita kedua, tapi kebetulan yang saya akan ceritakan di sini cerita saya yang pertama itu yang tahun 2000 pada 1 Muharram. Jadi punya dua pengalaman mendaki gunung di gunung yang sama? Ya, kebetulan memang pengalaman mistis yang pertama tahun 2000 itu saya masih bujang. Nah, yang 2016 ini kebetulan saya bawa istri dan ya, saya punya pengalaman mistis lagi. Tapi nanti saya ceritakan mungkin. Saya ceritakan yang pertama ini aja dulu. Baik, sebelum dimulai ceritanya, buat kalian jangan sampai ketinggalan salah satu video kita yang ini. So, langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Baik, cerita saya dimulai pada tahun 2000, tepatnya di 1 Muharram atau biasa kita sebut juga malam 1 Suro. Karena pada zaman saya itu di 1 Suro itu memang saat-saat pemuda Jakarta itu datang ke gunung-gunung yang ada di Jawa untuk menikmati alam, menikmati malam dan menghayati apa arti 1 Muharram. Jadi kami berangkat dari Jakarta itu 8 orang. Saya pribadi, Randi, dan beberapa teman saya. Dan saya hanya akan nyebutin satu nama yang akan membuat cerita ini begitu mencekam. Itu namanya Uwi. Kita sampai di Cibodas itu sebenarnya sudah agak malam. Itu sudah jam 11 malam. Tapi pada tahun 2000 itu, walaupun kita datang malam, kita masih bisa untuk naik. Kalau yang sekarang ini sudah nggak bisa lagi naik, batas naik ke gunung itu jam 6. Jadi kita jam 11 sampai pos Cibodas kita tetap naik. Akhirnya kita naik, pendakian malam kita lakukan. Jadi jam 11 kita mulai mendaki, kita sampai di Kandang Badak, itu pos terakhir untuk menuju puncak itu. Kita sampai Kandang Badak itu sekitar jam 3. Di jam 3 malam itu kita istirahat break sekitar 1 jam. Kita coba makan, masak-masak dulu.
Jam 4 itu kita summit. Summit itu sampai puncak sekitar jam 6. Di puncak kita masih bisa ngelihat sunrise, masih dapat sunrise karena kebetulan juga kabutnya tipis, jadi kita bisa lihat sunrise di sana. Dari puncak itu kita turun ke Surya Kencana, karena rencananya kita akan bermalam di Surya Kencana. Tapi ada beberapa teman yang ingin merasakan bermalam di puncak. Akhirnya di Sabtu siang itu sampai Sabtu malam kita tetap berada di puncak. Jadi kita malam mingguan di puncak. Setelah malam mingguan di puncak, kita akhirnya turun lagi ke Surya Kencana itu hari Minggu. Nah, di hari Minggu itu dari 8 orang yang berjalan itu, ada sebagian yang ingin berkemah lagi di Surya Kencana. Karena pada masa itu si Maksi itu bebas. Kalau sekarang itu si Maksi hanya 2 hari 1 malam. Kalau masa itu bisa berapa malam aja, yang penting ibaratnya kita lapor ke pos terakhir yang akan kita turuni. Tapi pada saat itu ramai pendaki? Kalau di tahun 2000 itu memang kalau satu suro itu pasti pendaki itu rame. Pendaki-pendaki itu ibaratnya sama dengan 17 Agustus ramenya. Ketika turun itu sampai di Surya Kencana kita jam 5 sore. Jam 5 sore di hari Minggu. Jam 5 sore di hari Minggu kita masak-masak dulu sebentar. Tapi ada satu teman yang mencoba membuka tenda. Padahal keinginan saya ingin kita sampai Jakarta nggak terlalu lama. Karena kita sudah bermalam, udah 1 malam. Ya ada sedikit debat gitu. Gimana kita ngecamp atau kita terus jalan. Dan ketika jam 6 akhirnya pas banget itu jam 6 saya ingat. Akhirnya kita bongkar tenda dan kita jalan ke arah Surya Kencana yang pintu ke arah Gunung Putri. Nah di situ ketika jalan itu sebenarnya titik dari semua cerita ini di jalan itu. Ketika jalan itu ada satu tenda zaman itu bawa radio dan di dalam tenda itu terdengar suara azan. Terdengar suara azan, Bastio nyuruh saya, teman saya ini Bastio nyuruh saya untuk berhenti. Tapi saya pikir karena takut terlalu malam sampai di ujung Putri, akhirnya saya terus jalan. Nah terus jalan itu ketika kita baru jalan sekitar 10-20 meter lah. Tiba-tiba adik saya Rian itu kepleset. Semua ketawa dan kita malah bercanda gitu. Walaupun pada akhirnya kita baru sadar kalau itu sebenarnya pertanda. Itu sebenarnya kita harusnya berhenti saat azan, tapi kita terus jalan sampai ujung Gunung Putri. Jadi sampai ujung Putri, jalur Putri itu sudah gelap. Jadi pada saat itu sholat maghribnya kelewat dong? Sholat maghrib kelewat, jadi memang kita mungkin ngerasa pakaian kotor, kondisi juga gimana. Ya walaupun itu bukan alasan untuk melewati sholat, tapi ya terus terang ya sholat terlewat. Jadi kita langsung ke ujung Surya Kencana jalur Putri. Akhirnya kita turun ke bawah. Ketika hendak turun ke bawah itu saya ngelihat di Putri itu udah kosong. Mungkin para pendaki sudah turun dari sekitar jam 12 atau jam 1 ya, karena nggak mau terlalu malam sampai di base camp Putri. Dan ketika turun itu kita benar-benar nggak ketemu orang. Karena itu kan hari Minggu. Jadi mungkin orang juga udah nggak banyak, walaupun ada ya, tapi nggak begitu banyak yang akan naik ke atas gitu loh lewat jalur Putri. Dan itu dia, ketika kita turun itu ya kita masih ngerasa biasa gitu, cuma ya memang udah gelap gitu, penerangan juga cuma lampu seadanya. Zaman tahun 2000 belum ada ibaratnya light, lampu yang terang gitu ya, masih lampu yang biasa aja. Ketika kita sampai sebelum Simpang Maleber, itu ada satu pertigaan yang menurut saya itu bukan pertigaan sebenarnya. Itu sebenarnya semua jalur ke kanan. Jadi kalau dari Putri kita mau turun ke arah base camp itu pasti kita ngambil kanan. Kanan terus, itu seingat saya. Karena saya udah hampir 3-4 kali lewat jalur itu. Kita sampai Simpang Maleber itu, saya ngelihat di jalur kanan itu
seperti lubang yang besar, banyak sampahnya, dan kita nggak bisa lewatin gitu loh. Dan itu memang bukan saya aja yang ngelihat, hampir semua yang ngelihat. Akhirnya kita berpikir, apakah kita harus ngambil ke kiri, nanti jalannya akan memutar kembali ke jalur utama. Akhirnya saya ngambil ke kiri. Tapi belum lama kita ngambil ke kiri, kami menemukan sesuatu yang aneh pada akhirnya. Karena pada awalnya kita nggak ngerasa itu aneh sama sekali gitu loh. Kita ketemu dengan 3 orang pendaki. Pendaki yang berdiri di satu shelter atau pos ya. Yang satu berdiri, yang satu jongkok di bawah seperti kedinginan. Dan yang lebih aneh buat saya itu yang satu itu ngerangkak di tanah menuju ke atas dan mukanya itu ngebuang muka dari kita gitu loh. Dan cuma yang satu di tengah yang negor kita. Dia negor ke saya pertama karena ada berapa orang, 3 orang yang udah lewat mereka. Sepertinya mereka bertiga nggak melihat dan saya melihat. Ketika saya melihat dia berbicara kepada saya, mau kemana bang? Gitu. Saya bilang saya mau turun, tapi di sebelah kanan sampah, jadi saya ngambil jalur kiri. Dia nggak menjawab. Kemudian dia bertanya, dari mana bang? Saya jawab, oh kita dari Tanah Abang. Abang dari mana? Terus dia jawab lagi kalau dia itu dari Bekasi. Saya dari Bekasi bang, gitu. Tapi yang saya aneh, ketika senter saya hadapkan ke muka dia, itu dia seperti menepis pakai tangan gitu. Tapi ketika senter saya tarik lagi, saya ngeliat seperti mukanya tuh bersinar. Bersinar padahal senter udah nggak saya pegang ke mukanya, nggak saya arahin ke mukanya gitu loh. Dan akhirnya yang di belakang saya juga sambil senyum. Berarti kan mereka lihat, bukan saya aja yang ngeliat gitu kan. Sampai akhirnya teman saya yang paling belakang tuh Bastio ngobrol ke dia. Di depan ini ada Uwi, ada Enjen, dan ada Adi. Dan saya berhenti sejenak karena saya lihat Bastio itu ngobrol dengan dia. Tiba-tiba Uwi teriak, kalau jalanan nggak ada jalan ini gitu loh. Tapi ada palang yang nutupin jalan ke kiri gitu loh. Akhirnya si Adi bilang, coba palangnya bisa dibuka nggak? Uwi teriak, iya nih palang bisa dibuka. Akhirnya dibuka sama Uwi palang itu. Bisa jalan nggak Uwi? Bisa. Ya udah palangnya dibuka aja kata Adi. Akhirnya palangnya dilebarin sama Uwi jalan. Dia yang pertama jalan ke kiri. Dan itulah perjalanan yang nggak akan saya lupakan. Jalur Putri lewat kiri di Simpang Maleber. Jadi Mas Randi dan rombongan memutuskan untuk belok ke kiri. Yeah. Nah, 3 orang yang tadi kemana tuh Mas? Jadi kalau penglihatan kami berlima, 3 orang itu tetap di situ. Dan ketika yang 3 paling depan itu, teman kita yang 3, ada Uwi, ada Enjen, ada Adi itu jalan duluan. Kita akhirnya mengikuti mereka. Sambil kita jalan, ya biasalah kita pamitan ya sama-sama pendaki gitu. Bang, kami duluan bang, gitu. Iya, dan tiba-tiba yang tengah itu sambil senyum, dia berkata gitu. Kalau kata-katanya itu sebenarnya biasa gitu loh. Seperti kita berkata-kata sama orang gitu loh. Tapi ini ketika dia ngomong, hati-hati di jalan bang, bang. Saya cuma ngerasa suara bang itu benar-benar di kuping saya itu ngiang-ngiang sampai hampir 20-30 meter gitu. Dan pada akhir cerita kita bertanya ke 5 orang ini sama, mereka ngerasakan suara itu. Suara itu seperti ngegiang di kuping walaupun orangnya udah nggak ada. Bang, bang, bang. Sampai sekarang pun saya masih ingat suara itu. Akhirnya kami terus jalan. Tapi yang saya bingung ini jalan ke kiri ini dia terus ke kiri. Dia nggak ke kiri atau nyerong ke kanan. Karena kalau dia ke kiri nyerong ke kanan dia akan ketemu jalur utama pasti otomatis. Tapi ini seperti benar-benar ngebuang ke kiri. Tapi karena kita udah telanjur ngambil ke kiri itu, kita akhirnya terusin. Saya masih ingat, itu sekitar jam 9. Dari jam 9 itu kita jalan terus. Tapi di jalur itu, harusnya kalau emang jalur yang banyak orang lewatin itu harusnya tanah. Tapi ini jalur banyak daun-daun kering di jalanan, penuh daun kering. Berarti ini jalur nggak pernah dilewatin gitu. Akhirnya di jam 11, kita coba berhenti. Kita berhenti,
kita rembukan lagi, apa kita naik ke atas lagi atau gimana. Tapi entah gimana ketika kita berhenti itu saya nyenter, saya ketemu sama satu bungkus rokok yang mereknya Jinggo. Rokok zaman dulu tuh rokok Minak Jinggo. Jadi saya ketemu rokok itu, bungkus rokok itu udah kering ya, tapi saya ngelihat ada tulisan Minak Jinggo dan saya coba confirm ke teman-teman yang lain, nih ada bungkus rokok. Berarti ada orang lewat sini. Berarti ini jalur orang. Jadi kita nggak usah ragu gitu. Kita tetap jalan ke jalur ini. Akhirnya rokok itu saya kantongin gitulah, untuk ibaratnya ya untuk bukti saya gitu kalau itu emang jalur orang lewat gitu. Tapi di situ di jam 11 itu kita yakinin ketika sudah jam 12 teng kita masih belum ketemu jalur yang biasa kita lewatin, kita harus berhenti, kita harus ngecamp. Kita ngecamp sampai kita tunggu terang dan kita coba cari jalan lagi. Akhirnya kita jalan sejam. Nah, di perjalanan dari jam 11 ke jam 12 itu perjalanan yang nggak bakal saya lupain. Karena perjalanan itu benar-benar di kanan kiri kita itu seperti kresek-kresek, ada yang ngikutin di pohon-pohon besar tuh. Kadang di atas, kadang di batangnya kayak ada yang ngelongo-ngelongo. Tapi karena jalan turunan saya cuma bisa ngelihat kanan kiri sambil ya baca-baca doa keselamatan lah gitu. Sosok apa yang terlihat, Mas? Yang dominan itu sebenarnya sosok warna hitam. Kadang-kadang ada yang putih kayak di atas, tapi dia cuma sekilas kayak cahaya hilang. Tapi kalau hitam itu seperti saya ngelihat pohon itu udah besar, tau-tau itu jadi tambah besar. Pas saya ngehin itu, di pinggir pohon itu bayangan hitam gitu. Bayangan hitam lagi ngeliatin, nanti dia pindah lagi ke pohon yang lain gitu. Saya terus jalan turun, sambil terus baca doa. Sampai akhirnya yang paling depan, dia ngeberhentiin kita, dia bilang ini udah jam 12. Kita mesti cari tempat untuk ngecamp. Karena bener-bener jalur itu nggak ada sama sekali bisa untuk ngecamp. Akhirnya kita ada satu pohon, terus di sampingnya itu ada kayak tanah lumayan lah untuk bisa untuk satu tenda, karena nggak mungkin untuk 2 tenda. Akhirnya kita bikin satu tenda di situ, kita numplek 8 orang masuk ke dalam tenda itu, karena nggak ada satupun yang berani untuk jaga di luar atau tidur di luar malam itu gitu. Dan ketika kita masuk tenda jam 12 itu angin di atas itu udah dahsyat. Seperti badai gitu. Untungnya kita ada di samping pohon besar, tenda udah goyang-goyang. Tiba-tiba ada suara kayak auman gitu, auman macan, dan bukan saya doang yang dengar, semua dengar. Yang di tenda itu semua dengar, yang tadinya masih ngobrol dengar suara auman itu langsung kita diem, matiin lampu. Udah kita tidur tumpuk di situ. Kita cuma berharap tetap pagi cepet gitu, pagi datang gitu biar kita ibaratnya bisa ngelanjutin perjalanan ketemu jalur Putri lagi. Pagi itu ketika sudah matahari terbit saya lihat tenda sudah terbuka dan ada teman saya Bastio tuh udah di luar lagi observasi jalur karena memang dia yang paling pengalaman. Dia observasi jalur dan dia manggil kita keluar semua. Ayo keluar semua. Dan ketika di luar semuanya terpana ngelihat apa yang ada di samping kita. Di samping kita itu jurang yang benar-benar cuma satu pohon besar tumbang untuk jalan, yang saya ngerasa itu seperti film Indiana Jones, beneran. Saya bilang itu kayak film. Andai semalam jam 12 kita nggak berhenti di sini, kita terusin jalan nggak ngelihat, kita nggak ada di sini lagi. Itu benar-benar berkah kita berhenti jam 12 itu. Jadi ketika jam 12 itu ya kebetulan memang udah habis juga film, jadi kalau itu dipoto benar-benar keren gitu. Akhirnya kita bongkar tenda udah terang, kita siapin sisa makanan, logistik yang memang udah tipis karena kita memang udah mau turun. Logistik juga wah, ngelihatnya aja udah ada rasa takut juga logistik segini gitu. Akhirnya kita jalan niti itu pohon besar, masih ketawa-tawa. Kita masih ketawa-tawa karena kita pikir abis ini juga di bawah ketemu sama jalur Putri, sama base camp Putri. Mungkin ini jalur yang lain aja. Kita lewatin pohon besar itu sambil ketawa-tawa, saya inget banget gitu. Sampai ujung kita ketemu lagi turunan. Tiba-tiba turunan itu abis turunan itu nggak ada jalan lagi kecuali kita harus naik lagi. Kita naikin lagi, ternyata ada bukit kecil lagi, kita naik terus ke atas bukit itu. Karena kalau feeling saya kita harus ngambil kanan, tapi nggak ada jalan ke kanan sama sekali. Seperti ditutup, bener-bener seperti ditutup. Sampai udah agak siang, kita
masak perbekalan terakhir kita lah. Karena berharap nanti malam juga kita bisa sampai gitu. Ternyata pas kita siang makan, kita turun lagi ke bawah, kita masih ada di tengah hutan. Dan itu berarti hari Senin. Sampai akhirnya kita putuskan untuk ngecamp lagi. Sisa makanan yang ada benar semua dikumpulin. Semua yang ada di tas punya cemilan-cemilan kumpulin untuk makan bareng. Malam itu kita cuma makan cemilan di hari Senin. Di hari Senin kita makan cemilan. Nggak ada itu makanan berat. Sampai akhirnya kita buka camp lagi di tanah yang cukup lapang. Kalau malam Selasa itu tanah cukup lapang. Akhirnya kita buka tenda di situ, kita bermalam lagi sampai ketemu lagi pagi besok. Di pagi yang kedua di hari Selasa, itu hal yang paling aneh yang pernah kita dengar. Jadi ketika kita turun, kita nggak dengar suara motor. Suara motor di atas kita, ada suara motor di atas kita. Artinya kita harus naik ke atas bukit itu. Siapa tahu di atas bukit itu ada satu perkebunan yang suka ada motor lalu lalang untuk ngambil hasil perkebunan, pikiran kita. Akhirnya kita naik ke atas itu. Ternyata sampai atas itu masih hutan gitu, masih hutan dan turun lagi. Berarti kalau kita hitung kita udah lewatin 3 bukit sampai hari Selasa aja. Sampai kita turun lagi ke bawah, sampai akhirnya kita ketemu sama itu yang namanya rawa. Rawa yang airnya itu segini ya, sedada. Tapi di jalurnya itu banyak kayak rumput-rumput ngambang. Ngelihat ada jalur ke atas sana, karena suara motor itu asalnya dari seberang rawa itu. Tapi kita tetap untuk ngelewatin rawa itu nggak ada yang berani. Akhirnya saya coba turun. Saya buka celana panjang saya pakai celana pendek, saya turun. Sampai tengah sudah sedada saya gini dan teman-teman yang lain bilang mundur. Udah. Jangan diterusin, takutnya tambah dalam malah jadi ntar mungkin saya bisa terpisah kan. Akhirnya kita mundur. Baru ketika kita jalan berapa ratus meter lagi, itu ada satu pertigaan antara ke kanan atau ke kiri. Gitu loh. Tapi ke kiri itu emang suara motor. Kita meyakini harus ke kiri, tapi yang saya yakini kalau jalur putri harus ngambil kanan, itu yang susah. Akhirnya kita berdebat karena 8 orang. Akhirnya kita voting, suaranya 4-4. Akhirnya nggak ketemu jalan keluar. Kita berhenti dulu di situ. Kita berdoa bareng-bareng. Ada satu teman yang mungkin percaya hal-hal seperti itu, dia pakai baju. Terus sama dia bajunya itu dibalik sama dia. Bajunya dibalik sama dia, dipakai lagi. Jadi dia pakai baju terbalik. Terus kita yakinin kalau kita harus ngambil kanan. Saya ngambil logika aja, kalau putri itu base camp pasti ke kanan. Tapi ada lagi yang ngerasa suara motor tuh di kiri, kita harus ke kiri. Siapa tahu ketemu yang naik motor itu. Tapi akhirnya setelah lama berdebat, akhirnya kita ngambil ke kanan. Kita ngambil ke kanan, terus alhamdulillah di kanan itu kita ketemu satu pohon-pohon besar yang di bawahnya itu banyak markisa-markisa hutan yang nggak begitu besar, kecil tapi hitam. Akhirnya itu diambil pertama sama Uwi. Uwi ngambil, cobain, dan itu manis. Itu manis. Akhirnya karena tas kita juga udah kosong, markisanya banyak, kita ambilin. Jadi benar-benar kita bertahan hidup dengan markisa hutan itu. Jadi seperti ada pertolongan ya? Seperti ada pertolongan ketika kita sama-sama berdoa dan ngambil ke kanan, ngeyakinin untuk ngambil ke kanan, walaupun ada tetap yang ibaratnya punya pikiran untuk ke kiri karena dengar suara motor itu. Jadi suara motor itu nggak tahu halusinasi, tapi kalau halusinasi kenapa 8 orang ini ngedengar semua gitu. Setelah kita lewatin markisa-markisa itu, kita turun ke bawah, itu mulai turunan. Dan saya bersyukur mulai turunan. Ketika mulai turunan, saya mulai dengar suara sungai. Nah, kalau kita tersesat itu, kalau kita dengar suara sungai, kita coba susurin dulu sungainya. Dan sebelahnya ketika kita lihat sungai kecil, kita ikutin, akhirnya sampai ke sungai yang agak besar, tapi dia banyak semak-semak di atasnya. Jadi kita nggak berani untuk ngelewatin gitu. Padahal kita lihat ada jalan turun, jalan setapak turun, tapi kita nggak berani untuk ngelewatin. Karena banyak itu. Akhirnya kita jalan terus, kita ketemu sungai yang agak besar, kita jalan, kita udah seneng. Mungkin ini sungai akan membawa kita kemana.
Tapi ketika kita jalan di pinggir sungai itu, kita dengar suara orang teriak gitu, woi woi gitu, teriak. Sampai gimana ya, kita dengar, nih kita yang teriak apa siapa nih gitu. Tapi emang belum kelihatan, akhirnya kita jalan terus, masih dengar lagi suara woi woi gitu. Kita lihat ke seberang, ternyata di seberang itu kampung. Perkampungan gitu, baru kita alhamdulillah ketemu kampung. Dan orang kampung itu ngumpul rame-rame, bukan satu orang, tapi hampir ada 5-6 orang, mungkin mereka petani atau gimana. Jadi pas saya lihat orang kampung itu melambai-lambai tangan, mereka seperti nyuruh kita balik. Jangan terus ke sana, tapi balik sambil ngelambai tangan, balik gitu loh. Kita bingung ya. Saya pikir nanti pas kita lurus mungkin ada jembatan atau ada jalur yang bisa ke kampung itu, tapi mereka ngasih tangan seperti jangan, dan tangan yang kirinya bilang balik. Kita akhirnya ngambil keputusan untuk balik. Apa kita mesti lewat jalur yang tadi ada jalan setapak gitu loh. Jadi ya kita akhirnya balik gitu. Ketika kita mundur lagi ya hampir sekitar 100-200 meter agak menanjak, kita ambil jalur itu. Kita ambil jalur turun itu, memang jalurnya dia masih kecil, bebatu-batu, tapi atasnya itu benar-benar ketutup sama pohon-pohon yang nutupin jalur. Jadi saya jalan ketutup, bukan sungai terbuka ya. Bukan sungai terbuka, tapi sungai yang tertutup sama ranting-ranting. Itu posisi jam berapa, Mas? Itu posisi sudah jam 3 sore gitu. Dan lu nggak coba komunikasi sama penduduk di kampung itu? Nggak bisa? Dari jauh itu nggak kedengeran suaranya gitu. Mereka cuma ngasih tanda balik gitu, gitu. Jangan terus. Sebenarnya kita mau terus, kita pikir kalau terus itu kita ke jalur Putri gitu loh. Tapi mereka suruh balik, akhirnya kita rembukan, coba kita nyebrang ke itu, mungkin jalur yang itu bisa ke mana? Ke kampung itu gitu. Akhirnya kita lewatin jalur itu, turun, dan semak-semak yang di pohon itu ternyata sarang ular. Itu kita lewat. Iya, waktu itu udah nggak mikir itu ular berbisa, ular nggak berbisa. Cuma yang kita tahu kita ketemu kampung, kita bisa selamat gitu loh. Pas kita turun itu bener-bener di batang-batang pohon itu ular ngelingker-lingker. Ada yang jatuh ke air ngelewatin depan kita, cuma bisa teriak-teriak. Takut. Kalau saya bilang nggak takut, itu bohong gitu loh. Jadi ketika mental kita yang kuat itu udah 2-3 hari ibaratnya tersesat di gunung itu. Dan ketika kita punya harapan terakhir untuk ketemu kampung dan kita ketemu satu rintangan terakhir yang kita nggak tahu itu berbisa atau enggak gitu, takut. Karena takut saya itu ular berbisa, dikit lagi ketemu kampung, saya malah dipatok, itu ibaratnya ya gitu. Karena saya nggak bawa diri sendiri. Waktu itu saya bawa adik saya gitu. Jadi karena jalan sama adik saya, jadi saya mikirinnya itu 2 pikiran. Tapi tetap kita jalanin, akhirnya kita ambil kayu yang gede 1. Saya paling depan tuh mukulin ular-ular biar ya nggak mukul ya sih. Maksudnya itu rumah mereka ya. Kita yang numpang lewat ya cuma bisa ngedorong-dorong ular itu untuk ngejauh dari kita. Akhirnya kita bisa lewat. Alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa gitu. Jadi ada yang saya lupa tadi itu. Jadi ketika kita ketemu rokok Minak Jinggo itu yang bekas bungkus rokok yang saya kantongin, akhirnya kita sampai tenda. Ketika kita buka tenda, saya coba salin baju yang udah kotor. Saya keluarin lagi itu rokok, dan ternyata rokok itu bukan rokok itu daun yang lebar, yang tebel. Dan semua anak-anak teman-teman saya panggil, saya suruh lihat, dan semuanya shock. Itu yang bikin mereka masuk tenda, nggak ada yang berani jaga di luar. Karena memang saya juga berpikir ulang itu kenapa bisa jadi daun gitu. Karena saya yakin yang saya ambil bungkus rokok, saya kantongin lagi. Ternyata pas dikeluarin kenapa jadi daun. Itu sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya. Saya terusin lagi ceritanya yang pas saya udah nyingkirin ular-ular itu. Ular-ular udah saya singkirin dari batu-batu. Saya suruh adik saya jalan duluan. Terus teman-teman saya yang lain baru kita semua sampai. Nah, ketika sampai di seberang itu, kita nemuin jalur kecil yang nggak sebesar yang di seberang sana yang kita lewatinya, tapi seberang sininya itu jalurnya kecil tanah. Jalan setapak yang pinggirnya itu pohon wortel.
pohon bawang. Udah seneng banget ketemu kayak gitu tuh, udah kayak wah ini udah ada di peradaban, udah selamat lah kita gitu kan. Kita lewat terus gitu, kita jalan turunan sampai kita lihat satu rumah yang ya semi warung juga. Ternyata bapak yang teriak-teriak dari seberang itu sama beberapa orang yang punya kebun di situ. Jadi kita berhenti di situ, kita istirahat, bapaknya langsung nyuruh udah istirahat gitu. Sana ke kamar mandi, cuci muka gitu. Udah kita iniin, kita emang udah nggak punya apa-apa, udah nggak punya logistik, nggak punya apa-apa. Ketika kita udah ngumpul, katanya udah ada disiapin waktu itu ya super mie ya, bukan Indomie, super mie. Udah dimasak sama bapak itu, kita suruh makan rame-rame, bapak itu ngeliatin kita semua. Kita makan sambil ngobrol-ngobrol, nanya dari mana, gini-gini, masih biasa gitu, masih biasa. Tapi setelah selesai makan, si bapak itu nanya satu pertanyaan yang menurut saya cukup aneh gitu. Dia nanya ke Adi namanya gitu. Dia nanya, dari mana? Dari Tanah Abang Pak, Jakarta. Oh iya, berapa orang? 8 orang Pak. Coba hitung lagi. Kita berlapan Pak. Ya udah coba kamu hitung lagi teman-teman kamu. Adi jemputin satu-satu gitu. Udah ada semua teman kamu. Ada. Coba hitung lagi. Kamu yakin kamu 8 orang? Adi udah bingung juga ngejawab. Akhirnya saya yang jawab gitu. Kita berlapan, saya sebutin nama satu-satu gitu. Sampai akhirnya bapak itu sampai nanya 3 kali. Kamu berapa orang? Sampai diyakinin. Akhirnya kita semua jawab, kita 8. Akhirnya kita juga ngeyakinin diri kita sendiri kalau kita emang berlapan kan, nggak ada yang kurang kan, enggak gitu, emang kita berlapan gitu. Akhirnya baru di situ si bapak cerita, kalau sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu ada 2 orang pendaki yang kesasar. Dia kesasar sama seperti kita, jalan di seberang seperti orang linglung. Akhirnya dia teriak-teriak, terus akhirnya malah katanya sampai bapak-bapaknya bantu ke seberang untuk jemput mereka. Akhirnya ketika dijemput mereka, dibawa sama ke rumah bapak itu. Ditanyalah mereka berapa orang. Mereka jawab berdua. Sedangkan kalau untuk logikanya naik gunung itu nggak boleh berdua. Mau zaman sekarang mau zaman dulu, karena naik gunung itu minimal tuh bertiga gitu. Kalau berdua itu bisa bahaya, apalagi sendiri gitu. Si bapak tuh ya waktu itu percaya aja kalau mereka bilang berdua, oh mungkin nyasar gitu kan. Akhirnya mereka samalah, mereka dijamu, dikasih makan, tapi mereka pulang. Dan beberapa hari kemudian keluarganya tuh datang lagi ke kampung itu dengan beberapa orang gitu. Dan mereka nanya gitu loh, kalau ini benar berdua datangnya gitu. Dan mereka emang berdua gitu, bapak itu jawab berdua gitu, nggak ada yang lain gitu. Karena mereka bilang mereka jalan berlima, bukan berdua, berlima gitu. Jadi kurang 3. Dan kita semua cuma lihat-lihatan pas dibilang kurang 3 gitu. Karena kita ketemu sama 3 orang sebelum kita belok ke kiri itu. Dan yang paling bikin kita semuanya ya dibilang shock iya, dibilang bingung iya gitu loh. Si bapak, kita cuma nanya, Pak ini orang dari mana? Dan si bapak jawab, orang itu dari Bekasi. Dan 3 orang yang kita temuin itu kita tanya kan, dari mana bang? Bekasi. Jadi ya wallahu alam, 3 orang yang kita temuin itu apa mereka yang hilang atau mereka yang lain atau memang mereka pendaki yang sebenarnya manusia, tapi ya keanehan-keanehan itu nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi balik lagi ke Kampung Malebernya, kita jadi sempat bermalam semalam, terus akhirnya paginya kita turun ke bawah. Itu bener-bener Desa Maleber tuh indah banget. Jadi kanan itu dia ada pohon wortel, ada pohon daun bawang ya, ada daun bawang gitu berarti pohon bawang. Tapi di kanannya itu sungai yang kita temuin dari kemarin-kemarin itu. Ya jadi ibaratnya buat penawar lelah kita lah pemandangan terakhir itu. Sampai turun kita terus karena bapaknya bilang terus aja turun, nanti ketemu gerbang itu udah jalan raya Cianjur. Kah, Cianjur? Saya kaget, kok Cianjur Pak? Kita mau ke Turun Putri mah di Cipanas. Kamu udah di Cianjur. Jadi ternyata kita tuh bukannya ada di base camp Putri. Kita ada di Cianjur, Desa Maleber yang mesti ngelewatin mungkin 3-4 bukit ya kita nggak tahu ya itulah.
waktu kita nyasar dari hari Minggu itu, kita ngelewatin berapa bukit, akhirnya ketemu desa Maleber, itu kita udah bukan ada di area Cipanas lagi, tapi kita ada di Cianjur. Akhirnya kita turun sampai desa Cianjur, ketemu bis yang ke arah Jakarta. Kita naik semua ke bis, di bis itulah kita bahas semuanya. Kita bahas semua yang 3 orang itu ternyata jadi jadian. Yang kita bahas itu rokok, bisa jadi bungkus rokok bisa jadi daun. Ya semua kita bahas di situ. Ada ketawanya, ada takutnya, tapi yang jelas kita udah nggak sedih karena kita udah mau pulang ke Jakarta. Itu dia guys, pengalaman luar biasa yang dialami oleh Mas Randi dan kawan-kawannya ya. Jadi lo total perjalanan hampir 1 minggu. Ya dari 3 hari, ya 3 harian ya. Berangkat dari Jumat, kita sampai Jakarta itu Rabu malam. Wow. Dan lu sempet kaget banget dong ya ketika ternyata lu di sebuah desa dan jauh banget dari base camp. Iya itu dia, ketika tahunya desa itu di Cianjur bukan ada di Cipanas, itu kagetnya bukan kepalang udah, tapi ya bersyukur juga ada orang desa itu yang ibaratnya ngasih tanda ke kita untuk nggak terus. Karena kalau kita terus, kita nggak tahu lagi itu kita kemana itu. Kita nggak bakal ketemu desa Maleber yang indah itu. Nggak bakal bisa pulang ke Jakarta, nggak bakal ada di sini mungkin. Jadi lu ada pesan nggak nih Mas buat teman-teman? Jadi kalau untuk pesannya ke sesama pendaki ya, apalagi pendaki yang masih pemula gitu. Awal mendaki memang kita pasti sama senior jalan gitu, harus yakin kalau senior itu ibaratnya bisa membawa kita ke pendakian yang mulus lah ibaratnya. Tapi jangan terlalu berharap mulus banget gitu loh. Karena ternyata dari pengalaman ini, para pemula yang ikut sama kita itu nggak takut sama sekali. Nggak ada rasa takutnya. Karena mereka percaya kalau kita bisa membawa mereka turun ke bawah. Dan kita yang senior ini juga nggak begitu mengkhawatirkan mereka, jadi mereka punya semangat untuk bisa tetap survive. Dan pesan yang paling utama mungkin ketika kita dengar azan, itu sebaiknya kita berhenti dulu. Waktu sholat, sebisa mungkin kita sholat gitu loh. Karena memang kan kita ke alam itu kan untuk mensyukuri apa yang Allah berikan untuk kita kan ya. Jadi ya sebisa mungkin walaupun kita mendaki, kita bisa sholat gitu. Terus yang paling utama juga yaitu kita nggak boleh berpencar. Ketika kita 8 orang, ketika kita 3 orang, ketika kita 5 orang, jangan takut sama gentapnya, ganjilnya atau apalah. Tapi kita tetap harus satu, nggak boleh berpencar gitu loh. Kalau memang pun kita berpencar, setidaknya kita sudah tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Yang berpencar ini bisa mencari pertolongan, tapi kalau kondisinya memang kita nggak harus berpencar, kita tetap harus satu tim gitu. Itu yang mungkin bisa jadi pelajaran kita biar kita bisa survive. Jadi semua itu takdir. Ya semoga takdir saya ini bisa jadi pelajaran untuk kalian. Ya luar biasa sekali tadi pesan dari Mas Randi. Kalau gue boleh tambahkan sedikit, mungkin yang bisa diambil juga adalah teamwork yang sangat bagus dan juga terus meminta perlindungan kepada yang di atas ya. Ketika lo tersesat sampai akhirnya bertemu pertolongan yang mungkin ya memang jawaban dari doa lu dan teman-teman lu ya. Iya. Oh iya Mas, sebentar sebelum diakhiri nih, jadi 2016 tuh saya naik lagi nih sama Bastio lewat jalur Putri gitu. Jadi pas di Simpang Maleber itu kita bener-bener terkesima gitu sama jalur yang kalau dari Putri naik itu berarti dia adanya di kanan ya. Tapi bener-bener nggak ada jalur ke kanan. Kalau dari kita turun dari Putri ada di kiri. Kalau dari naik Putri ada di kanan. Itu harusnya ada jalur yang emang kita lewati waktu itu. Ada shelter yang kita lihat waktu itu malam itu. Tapi memang bener-bener nggak ada. Ya, wallahu alam apa yang kita lihat malam itu. Jadi kita ketemu 3 sosok itu, entah mereka memang pengen kita belok ke kiri agar kita nyasar, atau malah sebaliknya. Mereka tuh ingin memperingatkan kita agar kita nggak ngambil ke kiri. Demikian video Om Ahmad pada kali ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Serta share ke teman-teman kalian. Demikian dan ciao. Thank you Mas. Sama-sama.